Hai semua, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini aku kembali mau ngebahas tentang keuangan lagi. Tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang cara aku ngatur gaji ya, karena itu udah ada di video aku yang sebelum ini. Jadi kali ini aku mau ngasih tips nih, gimana sih caranya supaya kita ini anti gagal dalam mengelola uang. Kalau di video aku yang sebelumnya itu aku kan ngebahas tentang kesalahan dalam mengatur uang, yang dibahas kesalahan-kesalahannya apa aja. Nah, kali ini aku mau ngasih tipsnya nih supaya kita nggak gagal dalam mengelola uang. So, tonton videonya sampai habis ya. Untuk tips yang pertama, pastinya awal dari segala macam usaha dan hal yang mau kita lakukan yaitu adalah niat, ya kan? Kalau kita nggak ada nggak ada niatnya, pasti kita nggak bakal ngelakuin, ya kan? Terus selanjutnya selain niat, kita usaha dan komitmen. Di sini kita komitmen untuk mematuhi tips keuangan yang kita buat kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu kita membuat budgeting. Ya, di sini yang ketiga itu adalah kita bikin budgeting. Budgetingnya ini gimana buatnya? Budgetingnya ini yang kayak aku biasa buat tiap bulan. Jadi kalau memang pada umumnya itu biasanya dibuat dibagi 3 bagian gini. Bagian yang pertama itu untuk saving. Saving itu harus dijadikan yang pertama. Jadi saving, terus yang kedua kewajiban, dan yang ketiga kebutuhan. Saving di sini itu nominal aslinya yang harus kita sisihkan setiap kita gajian adalah sebesar 20%. Ini dari gaji ya, atau dari total uang penghasilan yang kita punya, entah itu penghasilan harian, bulanan. Lalu yang kedua kewajiban. Kewajiban di sini 50%. Tapi kalau bisa di bawahnya, ini berarti kurang dari sama dengan 50%. Jadi kalau bisa di bawahnya 50% itu bagus. Tapi kalau untuk tabungan ini lebih dari sama dengan 70%. Jadi kalau untuk menabung itu alangkah lebih baik kalau dibikinnya lebih banyak daripada presentasi aslinya. Tapi kalau kewajiban alangkah lebih baik lebih sedikit daripada presentasi aslinya. Untuk kebutuhan juga sama, kurang dari sama dengan 30%. Jadi alangkah bagusnya kalau untuk hal-hal yang mengeluarkan uang itu kita bisa ngeluarin uangnya lebih sedikit daripada yang harusnya dikeluarkan. Tapi kalau untuk menabung kita harus bisa menyisihkan lebih banyak daripada harusnya dari ketentuan. Jadi dia bertolak belakangnya antara pengeluaran dengan pemasukan gitu. Nah, lalu pada bingung kan? Enak nih kak, kalau memang cuma bikin persentase kayak gini juga bisa, tapi kan susah. Pada realitanya kita ngejalanin hidup sehari-hari itu nggak semudah itu. Jangan salah, bisa loh dilakuin. Contoh misalkan anak rantau. Jadi dari budgeting ini kita turunkan nih. Budgeting ini kan ada banyak kebutuhan. Kayak apa sih caranya supaya budgeting ini tidak gagal, ya kan? Jadi aku bakal bikin contoh. Misalkan hal-hal yang kita bisa agar bikin budgeting kita nggak gagal. Yang pertama, misalkan anak milenial kita nggak nongkrong, nggak ngafe, nggak ngopi di luar atau ngafe di luar. Anggap satu kali nongkrong kita mengeluarkan uang itu 100.000. Berarti kita sudah hemat 100.000 per minggu.
misalkan kalian butuh nongkrong per minggu, ya kan? Terus yang kedua, kita masak sendiri. Masak atau cuci baju sendiri. Jangan laundry nih kalau anak kos ini. Cuci baju sendiri. Ya. Kalau misalkan kita bisa masak itu per hari, kalau misalkan kita beli, anggap per hari itu 1 bungkus nasi, atau kalau misalkan kita beli lauk aja deh, beli lauk anggap 20.000 atau 25.000, 1 bulan udah 7,5. Kalau kita masak, taruhlah kita masak itu 400.000, berarti kita sudah hemat 350.000 hemat uang masak. Kalau laundry, anggap per minggu kita laundry baju kita 25.000 kali 1 bulan, kita sudah hemat 100.000 uang laundry. Nih, banyak kan yang bisa kita hemat. Kita udah menghemat 450.000, 550.000. Nih, begitu. Terus gimana caranya lagi supaya si saving ini gak gagal ya? Jadi agar saving gak gagal, aku bakal kasih tahu buat tabungan terpisah. Kalau kalian perhatikan video aku punya tabungan itu 2, tabungan rencana dan tabungan dana darurat. Jadi bikin yang pertama itu dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah uang yang bisa diambil kapan aja untuk kebutuhan mendesak. Jadi bukan juga untuk kebutuhan yang enggak mendesak ya. Kalau cuma buat belanja atau buat jalan, janganlah diambil. Terus yang kedua, bikin tabungan rencana. Bikin tabungan rencana itu uang yang nggak bisa diambil untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, investasi. Banyak loh sekarang investasi yang bisa dimulai dari cuma 100.000. Bahkan ada aplikasi yang bisa investasi dimulai dari 10.000. Contoh, kita ikut reksadana, itu yang paling murah ya. Kalau udah bisa reksadana, kita main saham kalau kita memang paham kayak gitu. Tapi ini high risk ya. Kalau saham ini high risiko, jadi kalian harus pelajari dulu bener-bener kayak gitu. Atau bisa juga kalian belikan emas. Emas ini yang paling aman karena dia stabil uangnya, naiknya stabil, naiknya banyak, turunnya sedikit, dan dia pasti akan naik terus kayak gitu. Pisahkan tabungannya, ini juga pisahkan rekening tabungan dengan rekening pribadi. Lalu yang terakhir, kalian harus sabar. Jangan gak sabar, karena sabar adalah kunci dari keberhasilan kita agar kita bisa menjalani budgeting ini. Nah, ini. Jadi sebetulnya ini hal-hal utama aja. Masih banyak hal-hal yang bisa kita hemat di pengeluaran kita setiap bulan. Ini yang umum aja yang kita bisa hemat kayak gini. Jadi kalau memang kalian, apalagi di masa pandemi ini, kita harus pintar-pintar banget mengelola uang, karena ya begitulah, semua orang merasa kesulitan. Bukan cuma 1-2 orang kalangan aja, tapi hampir seluruh kalangan merasakan kesulitan ya. Jadi ya kita memang sudah harus segera melakukan kontrol yang maksimal untuk keuangan kita kayak gitu.
Jadi ini aku stabiloin aja di setiap poin-poinnya supaya reminder apa aja yang memang poin-poin utama supaya bisa dikontrol keuangan itu setiap bulannya. Jadi sebetulnya ini adalah hal-hal yang umum, masih bisa ditambahin lagi. Jadi pada intinya juga kita bisa berhemat itu mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kayak misalkan belanja bulanan, ngurangin beli cemilan, beli kebutuhan yang penting-penting aja, dicatat. Itu semua hal-hal yang bikin kita bisa hemat ya, nggak boros, karena kita pasti akan boros banget ketika belanja di supermarket tanpa catatan. Pasti, aku jamin deh. Aku pun soalnya seperti itu, kayak gitu. Aku bicara sesuai dengan pengalaman aku. Jadi segala sesuatu itu harus tercatat dengan baik supaya kita ada pengingatnya, ada remindernya. Sebetulnya di masa pandemi ini memang sulit ya untuk kita punya penghasilan yang cukup, karena banyak perusahaan yang motong gaji, banyak yang kena PHK, usaha juga susah karena PPKM. Tapi hikmah di balik itu semua, kita lebih mudah untuk menahan diri nggak keluar karena kan PPKM nih, jadi kita di rumah terus, harusnya kita bisa lebih hemat ya kan. Jadi sampai di sini aja dulu video kali ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman semua. Kalau ada kurang maupun lebih saya mohon maaf, dan sampai ketemu di video yang lainnya. Bye bye.